Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu lagi dengan kami di channel pendidikan dan tutorial Beni Firmanto. Kali ini kita akan masuk pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Ini akan bacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dan dengan tepat. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Langsung dibuka buku temanya pada halaman 60, kita baca bersama-sama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3. Nah, ingat wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, benda padat banyak aja ya, seperti kursi juga benda padat. Benda cair seperti apa? Parfum juga benda cair. Benda gas apa? Yang ada di dalam tabung gas itu juga benda gas. Apalagi kentut juga termasuk benda gas loh. Nah, ketika kalian mengkentut itu yang keluar adalah gas. Ingat wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, bawang benda padat, cabai benda padat, minyak benda cair, kecap benda cair. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, ini adalah ibu dan Dayu. Terdapat beberapa benda di sini, Nah, setelah kalian mengamati gambar dapurnya Dayu dan ibu Dayu, tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam tabel. Nah, ini benda padat, cair, dan benda gas yang terdapat pada ini itu apa saja, Pada dapurnya Dayu ini kira-kira apa saja? Silakan dikerjakan di buku tugasnya, Nggak boleh hanya satu ya, tapi yang banyak. Contoh benda padatnya apa saja di sini, benda cairnya apa saja, semua dicari di sini, Nah, setelah tadi kamu mengamati benda-benda di rumah Dayu, di dapur Dayu tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Atau mungkin sudah mengamati benda-benda sekitarmu, Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Apa saja tadi? Padat, cair, dan gas. Tuliskan 2 contoh benda padat. Mudah sekali, Contohnya seperti apa? Kursi, apalagi logam, seperti apa itu namanya? Sendok, garpu juga benda padat, Piring juga benda padat. Benda cair apa contohnya? Air, kemudian minyak goreng, minyak wangi atau parfum itu, kemudian apa itu? Softener. Nah, benda gas contohnya apa? Uap air, kemudian kentut juga termasuk benda gas, kemudian gas yang ada di dalam balon, gas yang ada di dalam LPG. Nah, ayo mengamati. Ini ada gambar motor, Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Ini motor, Wujudnya apa, Tentunya ini berwujud benda padat. Tapi tidak semua di dalam motor ini benda padat. Contohnya apa? Di dalam tangki bahan bakar termasuk benda cair. Asap yang keluar dari knalpot termasuk benda gas. Kemudian yang di dalam angin yang ada di dalam roda benda gas.
tangkinya, kemudian selebornya, rodanya, kemudian knalpotnya, mesinnya, termasuk benda padat. Apalagi benda cair di sini, ya, oli yang ada di dalam mesin tentunya itu termasuk benda cair. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dena jarak ke rumah nenek berikut. Dari rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya adalah 5 km 300 meter. Sedangkan rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Nah, satuan kilometer dan meter adalah termasuk satuan yang menyatakan jarak. Ingat-ingat nggih, satuan kilometer atau yang dilambangkan disimbolkan dengan km dan meter yang disimbolkan dengan meter m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Diingat-ingat nggih. Jadi 1 km itu berapa meter? 1 km sama dengan 1000 meter. Ingat nggih, 1 km atau 1 km sama dengan 1000 meter atau 1000 m. Nah, jadi berapa jaraknya jika dalam satuan meter? Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter bagaimana? Nah, yang kilometer ini kita jadikan meter dulu. Jika tadi 1 km sama dengan 1000 meter, maka 5 km sama dengan 5000 meter. Paham nggak sampai di sini? Jadi kalau kita jumlahkan 5 km tambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Ya. Kemudian kalau jarak kebun binatang berapa dari rumah itu kebun binatang? Berarti kalau di sini ada 1523 meter, berarti sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter sama dengan 1 kilo 223 meter. Mudah sekali nggih. Yang penting patokannya adalah kamu tahu bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Begitu juga sebaliknya, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Oke, paham nggih? Ada bermacam-macam bentuk bangunan tentunya nggih, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan dena jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, ini kamu perhatikan nggih. Ada jarak dari sekolah ke pasar, pasar ke kantor pos, dari sekolah ke rumah Siti, kemudian rumah Siti ke rumah Udin, kemudian dari rumah Udin ke kantor pos ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, coba ini dikerjakan di buku tugas ya nggih, tentang jarak-jarak ini. Dilihat di denah ini perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti ke sekolah berapa jaraknya? Nah, ini 5 km 100 meter. Berapa meter? Nah, yang kilometer ini kita jadikan meter dulu. Ingat, 1 kilo sama 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau 5 km berarti 5000 kilometer. 5000 ditambah 100 berarti 5100 meter. Gitu nggih, paham nggih? Mudah sekali. Silakan dikerjakan di buku tugas. Ini tugas yang kedua Cahya. Nah, ini ada alat ukur di dalam seharian kita, tentunya bermacam-macam nggih, baik jenis maupun kegunaannya. Contoh apabila yang terdapat pada pesawat terbang atau helikopter itu ada yang namanya altimeter. Altimeter itu adalah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya digunakan pada pesawat terbang. Juga digunakan untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian.
Altimeter. Biasanya ini dibawa oleh pendaki gunung yang suka mendaki gunung itu, kemudian ada pada pesawat, helikopter dan sebagainya, nggih. Namanya altimeter. Diingat-ingat nggih, namanya adalah altimeter, alat untuk mengukur ketinggian. Nah, ini pesawat A tingginya 3000 meter di atas permukaan laut. Kemudian pesawat B tingginya 4.325 meter. Nah, pesawat B di atas permukaan laut tentunya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Berapa Cak kalau 3000 meter? Nah, tadi berapa yuk? Nah, ini tugas yang ketiga ya, Cah. Coba ini tugas yang ketiga. Ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau 3000 meter berarti berapa kilo? Mudah sekali, tinggal dibalik nggih. Ya Pak Beni, rasa cukup itu ya, Cah. Ini adalah gerakan, kalau yang ini adalah SPDB. Nah, pernahkah kamu melihat gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang cobalah kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Nah, ini SPDB canggih. Silahkan kamu praktekkan di rumah. Bergerak lambat, bergerak cepat, ada yang berputar dan sebagainya. Oke, silakan dicoba di rumah. Dan Pak Beni akhiri ya video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan selalu ingat ya, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai air dan juga air mengalir. Pak Beni akhiri video kali ini. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.